Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Novi Kurniati, spesialis radiologi kedokteran gigi, dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Mustopo Bragama, Jakarta. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Departemen Radiologi Dental serta aktif sebagai pengajar di berbagai blok dan kegiatan akademik, baik tahap sarjana maupun tahap profesi. Saya menyelesaikan program S1 dan profesi dokter gigi saya di Fakultas Kedokteran Gigi Profesor Dr. Mustopo Bragama, Jakarta pada tahun 2003 hingga 2011 dan pendidikan spesialis radiologi kedokteran gigi di Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2017 hingga 2020. Sebagai dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi, saya memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pencitraan seperti radiografi intraoral, panoramik, cefalometri, dan konbim komputer tomografi atau CBCT. Teknologi pencitraan ini digunakan untuk mendeteksi dan mengevaluasi kelainan pada jaringan keras dan lunak di daerah mulut, rahang, wajah, serta struktur leher atas yang berkaitan guna mendiagnosis dan perencanaan perawatan pasien. Saya juga berperan sebagai penjamin keselamatan radiasi di lingkungan praktik kedokteran gigi serta menjadi mitra klinis dalam pendekatan multidisipliner di bidang kedokteran gigi. Saya aktif melakukan penelitian di bidang radiologi dental. Beberapa publikasi ilmiah saya antara lain yaitu pertama, Analysis of the position and density of condyle head, gonial angle, and ramus height in terms of panoramic radiograph. Kedua adalah Unraveling the hidden connection impacted third molar classification and mandibular canal proximity on panoramic radiographs. Yang ketiga, gambaran posisi gigi impaksi molar ketiga dengan kanalis mandibula berdasarkan jenis usia dan jenis kelamin. Keempat, Incidental Finding in Panoramic Radiographs, a descriptive study of panoramic radiographs taken on X Hospital in Jambi City, Indonesia. Serta beberapa judul lainnya terkait baik pemeriksaan radiografi menggunakan panoramik, periapikal maupun CBCT. Publikasi ini dilakukan baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Selain artikel ilmiah, saya juga turut menyusun buku referensi berjudul Penggunaan Pesawat Sinar X di Bidang Kedokteran Gigi, update terkini pesawat Sinar X handheld portable yang disusun bersama rekan sejawat di bidang radiologi kedokteran gigi. Saya juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat, baik sebagai panitia maupun pelaksana kegiatan bakti sosial. Beberapa di antaranya adalah Bakti Sosial Bulan Kesehatan Gigi Nasional dan World Oral Health Day bersama Pepsodent, Bakti Sosial Ikatan Radiologi Kedokteran Gigi Wilayah Jawa Barat, Bakti Sosial dalam rangka HUT TNI ke-77 di Kediri, dan kegiatan bakti sosial memperingati Hari Kartini Jakarta. Dalam pendidikan akademik, fakultas kami menerapkan sistem blok berbasis metode Student Learning Center dan Problem Based Learning. Terdiri dari 46 blok, termasuk 13 kegiatan praktikum, 7 modul skill lab, dan 3 mata kuliah non-blok dengan total 145 SKS yang diselenggarakan dalam 8 semester. Adapun saya mengampu beberapa blok perkuliahan, termasuk diantaranya adalah yang pertama, skill lab integrasi 5 yang terdiri dari mata kuliah radiologi dan forensik, kedua kegawat daruratan dental, ketiga perawatan daerah tak bergigi 2, keempat kelainan jaringan keras gigi dan pulpa 2, kelima bedah dental 1, dan keenam praktikum ilmu kedokteran gigi dasar 2. Serta saya turut dalam pengajaran kelainan jaringan keras gigi dan pulpa 3. Saat ini saya menjalani proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan pada tahap pertama tahun 2025. Penilaian dilakukan berdasarkan Delivery Interaction and Assessment atau DIA. Saat ini saya dipercaya sebagai penanggung jawab blok skill lab integrasi 5 di semester 8 yang mengintegrasikan bidang radiologi dan forensik dental. Saya menyampaikan materi dasar interpretasi radiografi panoramik melalui uraian materi interaktif, demonstrasi dan latihan soal pasca materi, serta pembelajaran berbasis diskusi kelompok.
Materi yang saya ampu dan saya berikan pada blog ini adalah dasar interpretasi radiografi panoramik dengan target pembelajaran khusus, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan memverbalkan secara cara interpretasi gambaran radio anatomi normal maupun kelainan pada radiograf ekstraoral panoramik. Berikut contoh video pengajaran di dalam kelas. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, minggu lalu sebelumnya kita sudah kalian sudah dapat teori mengenai interpretasi periapikal oleh Dr. Sandi. Sekarang saya akan lanjutkan dengan interpretasi radiograf panoramik ya. Ini merupakan satu skill basic yang harus kalian punya sebagai dokter gigi. Karena sebagai dokter gigi, apa-apa kalau kalian mau meng-screening keadaan gigi di rongga mulut pasien, hal yang pertama pasti kalian rujuk adalah radiografi panoramik dan harus dilakukan interpretasi radiografi panoramik. Nah, di blok Skill Lab Integrasi 5 ini capaian mata kuliahnya itu adalah kalian harus mampu ya menerapkan prinsip-prinsip teknik dasar interpretasi radiograf, khususnya kalau pada topik radiograf panoramik, yaitu mampu mendemonstrasikan dan memverbalkan cara interpretasi gambaran radio anatomi normal maupun kelainan pada radiograf ekstraoral panoramik. Jadi sudah jelas dari kurikulumnya, dari kompetensinya, cara interpretasi radiograf panoramik itu merupakan kompetensi kalian sebagai dokter gigi GP. Nah, ini nanti saya akan jelaskan mengenai persiapan, evaluasi mutu, interpretasi, dan latihan contoh kasus ya. Sebenarnya cara interpretasi radiograf panoramik ini secara dicicil sudah diajarkan kepada kalian di blog-blog sebelumnya, cuman di blog ini kita akan lebih khususkan bagaimana cara interpretasinya dengan lebih spesifik gitu ya. Persiapan ini mungkin kalian sudah tahu, interpretasi adalah proses mencari atau menemukan semua informasi yang terdapat pada gambaran radiografi, baik yang radiolusen, radio opak maupun radio intermediate. Nah, persiapan, jangan lupa sebelum kalian melakukan interpretasi radiografi harus mencari tempat yang optimum untuk melakukan interpretasi, mungkin menggunakan light viewer atau di tempat yang jelas gitu ya. Lalu kalian juga harus mempunyai ilmu-ilmu dasar seperti memahami sifat batas dari gambaran radiografi. Jadi harus tahu dulu bagaimana cara membedakan radiolusen, radio opak, dan radio intermediate. Jangan sampai kalian sudah interpretasi radiografi panoramik tapi lesi radiolusennya aja nggak ngerti, batasnya yang jelas bagaimana, yang tidak jelas bagaimana, tidak mengerti gitu ya. Lalu pengetahuan mengenai jenis radiograf dan penilaian kualitas, karena masing-masing jenis radiograf memberikan tampilan anatomi yang berbeda. Tentunya kriteria kualitas yang diterapkan kepada masing-masing jenis radiograf juga berbeda-beda gitu ya. Seperti kalian tahu, radiograf periapikal hanya menampilkan 1 hingga 3 gigi dari oklusal sampai apikal. Sedangkan kalau radiograf panoramik memperlihatkan seluruh dari rahang atas dan rahang bawah. Jadi memang kualitasnya berbeda, apa yang ditampilkan berbeda. Lalu pengetahuan mengenai gambaran struktur anatomi normal pada rongsen, lalu pengetahuan mengenai gambaran kondisi patologisnya, serta kita harus mengerti pendekatan secara sistematis dan specific view untuk interpretasinya. Nah, ini evaluasi mutu dari radiograf panoramik. Mungkin saya dan Dr. Sandi sudah ingatkan berkali-kali apa yang harus dinilai sebelum melakukan interpretasi, yaitu menilai apakah mutu radiografnya ini layak untuk diinterpretasi atau tidak. Jadi kalau kalian nanti sudah lulus, kalian sudah merujuk pemeriksaan radiologi panoramik, sekiranya kalian menerima hasil balik, kalau kalian tidak bisa melakukan interpretasi atau mendiagnosa menggunakan radiografi panoramik tersebut, kalian berhak mengembalikan kepada instalasinya atau ke tempat lab radiologinya untuk dilakukan pemotretan ulang gitu ya. Jadi kalau untuk di radiografi panoramik, yang pertama adalah objek harus tercakup di dalam film. Objek yang dimaksud adalah tepi bawah mandibula, kondilus kanan kiri, serta tepi bawah orbita gitu ya. Lalu kontras detail ketajaman baik, distorsi horizontal dan vertikal minimal, serta gambarannya harus jelas.
tidak ada artefak dan ghost image yang mempengaruhi interpretasi, sama tidak ada radiolucen yang tumpang tindih dengan apikal gigi anterior rahang atas, gitu ya. Sama kanan kirinya harus ada, baru disimpulkan apakah foto rongsen ini bisa dipergunakan untuk interpretasi atau tidak bisa, harus dilakukan pengulangan. Nah, ini adalah tahapan interpretasinya. Tahapan interpretasinya yang pertama adalah general view. Saya mengerti kalian sebagai dokter, mahasiswa kedokteran gigi mungkin belum sering melihat radiografi panoramik. Jadi untuk melakukan interpretasi kita kasih cara-cara yang memancing kalian bisa melihat di mana sih kelainan pada radiografi tersebut. Pertama itu general view. Jadi amati radiografi panoramiknya itu secara menyeluruh dulu. Di mana area yang terdapat kelainan, baru kalian pastikan itu kelainannya apa nanti. Ya. Lalu setelah contohnya seperti ini. Kalian interpretasi ada 5 area. Area 1 gigi geligi, maksila sinus nasal, mandibula, TMJ, dan ramus vertebrae serta oshioid ya. Nah, nanti kalian lihat di area 1 itu, kalian lihat apakah ada kelainannya gitu ya. Kalau perlu kalian lihatnya itu harus mengikuti arah jarum jam. Jadi jangan ngelihat ya dari gigi I1 ke gigi 18, gigi 21 ke gigi 28, jangan, pasti ada yang ketinggalan. Kalian melihat searah jarum jam dari 18 ke 11, 21, 28, 38 hingga ke 48. Nggak akan ada yang ketinggalan gitu ya. Lihat posisinya, jumlahnya, ada radiolucen atau radio opaknya, seperti itu ya. Terus area gigi geligi, area maksila sinus nasal, area kedua, ada tidaknya kelainan pada area maksila, sinus ataupun nasal. Apakah ada radiolucen, ada radio opak, ataukah ada diskontinuitas batas di situ ya. Lalu area ketiga adalah mandibula. Dilihat apakah ada kelainan di daerah tersebut seperti hubungan gigi-gigi dengan kanalis mandibula, ataukah ada lesi radiolucen, ataukah lesi radio opak, ataukah ada perbedaan batas dari tepi mandibulanya. Area keempat yaitu TMJ, bisa dilihat ukuran TMJ, posisi TMJ, bentuk kepala kondilus dan koronoid, sama apakah ada kelainan pada kepala TMJ-nya berupa lesi, baik radiolucen maupun radio opak. Lalu yang kelima adalah area ramus, vertebrae dan oshioid. Kalian lihat apakah di area tersebut ada kalsifikasi, ataukah ada radiolucen, ataukah ada kelainan lain yang mungkin terjadi seperti pergeseran, fraktur, ataupun penyumbatan di situ. Gak ada? Kalau gitu apa ini? Kista dentigerus. Temennya kista dentigerus apa? Bau, jangan jauh-jauh, jangan ameloblastoma. Ini kista juga temennya. Makanya saya selalu ingatkan ya, apalagi nanti kamu mau KMP2DG nih, lesi yang bertiga barengan terus, ameloblastoma, kista dentigerus, sama satu lagi keratokis odontogenik tumor. Belajar lagi apa bedanya keratokis odontogenik tumor, kista dentigerus, sama ameloblastoma. Bisa dilihat dari posisi lesi, sama efek dari jaringan sekitarnya itu beda, sama agresivitasnya beda, rekurensinya beda. Dome shape. Lalu ini korpus alenium, benda asing, bisa macam-macam, bisa susuk, bisa benang emas, bisa apalah gitu ya. Itu contohnya. Lalu ini adalah squamous cell carcinoma SCC ya. Nih, ini keganasan. Ini juga salah satu bentuk keganasan. Nah, ini osteosarkoma, bisa kelihatan dari panoramik. Sama ini multiple myeloma. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nanti jangan lupa di-download, dipelajari di rumah. Setelah ini saya kasih beberapa latihan panoramik
Nanti akan kita diskusikan per kelompok dan kita schedule ulang siapa-siapa yang diskusi pertama kali, gitu ya. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyampaikan bahan ajar ini, saya mengacu kepada referensi berupa textbook dan beberapa jurnal yang disesuaikan dengan bahan ajar dan mengikuti perkembangan dari teknologi yang ada. Kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa dapat dilihat dari RPS dari blog yang saya ampu ini. Interaction-nya, mahasiswa didorong untuk aktif dalam diskusi kelompok yang dibimbing oleh dosen. Saya memberikan tugas kelompok, tugas sendiri, ataupun studi kasus yang relevan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan interpretasi radiograf. Berikut contoh video diskusi kelompok yang saya bimbing. Awalnya itu kalian harus sudah bisa mengidentifikasikan dulu mutu radiograf panoramiknya. Nah, ini biasanya juga hal ini ditanyakan pada saat UKMP 2DG, yaitu di ujian OSCE. Biasanya soal yang akan keluar adalah soal mengenai teknik ataupun interpretasi. Nah, biasanya nanti kalian akan diberikan foto. Pada saat diberikan foto, sebelum melakukan interpretasi, diminta mengidentifikasikan dulu mutu radiografnya ini. Bagaimana, apakah layak langsung bisa diinterpretasikan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang dari awal dari berarti NIM pertama Fahreza, mutu radiograf yang harus diperhatikan poin pertama apa Fahreza? Iya, izin menjawab dok. Objeknya harus tercakup semua dok, objek yang mau dilihat harus berada di dalam film. Untuk termasuk tepi bawah mandibula, kemudian kondilus kanan dan kiri, dan juga tepi bawah orbita. Oke, saya minta tolong tunjukkan yang mana tepi bawah orbita, mana inferior border mandibula, mana kondilusnya yang katanya harus berada di dalam film. Coba. Izin annotate ya dok. Iya. Ini untuk tepi bawah mandibulanya dok. Kemudian ini kondilus kanan. Kemudian ini kondilus kiri. Kemudian tepi bawah orbitanya di Oke. Ya, saya koreksi sedikit ya. Saya pakai warna lain, orange. Jadi yang dimaksud inferior border mandibulanya harus tercakup itu dari yang sini. Nih, dari yang bawah, depan. Ya, kalau yang di samping itu pasti tercakup. Tapi yang sering tidak tercakup di dalam film adalah yang bagian anterior. Gitu. Jadi itu tidak boleh terpotong. Ya. Lalu kondilus kanan dan kiri benar. Lalu inferior border dari infraorbital benar. Ya, di situ. Jadi kalau misalnya inferior border of orbitanya itu tercakup di dalam panoramik, jadi otomatis rongga sinusnya itu terlihat jelas semuanya. Tidak terpotong bagian atap dari si sinusnya, ya. Oke. Silakan dihapus dulu. Iya, dok. Farah, poin kedua apa Farah? Izin menjawab dok, kontras detail ketajamannya baik dok. Oke, di satu-satu ya Farah dibedah ya, soalnya itu kan kalau di rubrik OSCE itu masing-masing. Oh iya dok. Kalau kontras itu apa Farah? Dia untuk membedakan radio opak sama radio lusen dok. Kayak misalnya radio opak itu biasanya di bagian mahkotanya dok. Terus radio lusennya di saluran akarnya dok. Ya, radio opak di bagian mahkota terutama yang paling radio opak adalah email. Jadi emailnya harus radio opak atau putih, kamar pulpanya harus terlihat radiolusen atau hitam. Kalau dia radio opak dan radiolusennya itu terlihat dengan jelas, masing-masing bagian itu berarti kontrasnya baik, gitu ya. Terus, Farisa. Detail apa Farisa? Izin dok untuk detail seperti bagian dari lamina dura atau ligamen periodontalnya itu terlihat dok.
Ya, betul. Detail berarti bagian terkecil dari suatu objek harus terlihat jelas. Apa bagian yang terkecil dari objek kita kan foto panoramik. Bagian-bagian yang terkecil adalah salah satunya ligamen periodontal, lamina dura, ya, sama pola trabekula gitu. Oke, terus Farah, ketajaman apa Farah? Jadi dok, untuk ketajaman di sini yang baik itu bisa dilihat tipe outline yang mau ditelusuri. Seperti contohnya di sini itu tepi mandibula bisa ditelusuri dan tidak blur, terlihat jelas seperti itu dok. Terus Ya. lihat tepi ujung akar masing-masingnya kelihatan dan batasnya itu terlihat jelas apa tidak dok. Oke, ya betul. Jelas itu beda dengan detail. Kalau detail bagian terkecilnya harus kelihatan, kalau jelas itu adalah batas dari objek yang kamu lihat harus bisa ditelusuri. Nah, kalau kamu lihat memang tidak semua panoramik benar-benar jelas terlihat ya dari bagian atas ke bawah, kanan ke kiri. Kadang-kadang ada satu titik atau satu area yang tidak terlalu jelas. Contohnya seperti ini. Bisa di zoom sedikit Farisa. Jadi, nah ya, ada diagramnya juga ada, penjelasannya juga ada. Udah, tenang aja, kerjain aja. Oke dok, makasih banyak dok. Iya. Iya Ya dok. dok. Dok, Oke. izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimbing. Penilaian pada blok Skill Lab Integrasi 5 ini dilakukan berdasarkan penilaian tugas atau diskusi mandiri dan kelompok dengan proporsi 50%, ujian tengah semester dengan proporsi 25%, dan ujian akhir semester dengan proporsi 25%. Materi radiologi kedokteran gigi yang diberikan pada Skill Lab Integrasi 5 ini merupakan dasar kompetensi bagi dokter gigi dalam melakukan pelayanan radiologi kedokteran gigi, dimulai dari pemeriksaan rujukan radiografi, SOP pelayanan pemeriksaan radiografi, SOP pembuatan radiografi dental, hingga melakukan interpretasi radiografi terkait sebagai penunjang untuk penegakan diagnosa dan rencana perawatan di bidang kedokteran gigi. Selain menjadi dosen pada tahap akademik, saya juga merupakan dosen DPJP pada tahap penyelesaian program profesi kedokteran gigi. Program tahap profesi ini terdiri dari 4 semester. Kegiatan klinik radiologi kedokteran gigi dilakukan pada semester keempat, mencakup beberapa kompetensi utama yang harus dicapai mahasiswa. Pertama, mampu melakukan dan menghasilkan teknik fotoradiografi intraoral yang baik. Kedua, mampu menginterpretasikan hasil radiografi intraoral pada berbagai kasus. Ketiga, mampu menginterpretasi hasil radiografi ekstraoral pada berbagai kasus. Dan keempat, mampu melakukan prinsip persiapan pasien pada pemeriksaan radiografi intraoral dan ekstraoral. Pada tahap program profesi ini, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan radiografi langsung kepada pasien, namun tetap dalam pengawasan dosen DPJP sesuai dengan tingkat dan kemampuannya. Berikut video terkait. Bagaimana cara foto gigi rata rata? Untuk posisi filmnya itu menghadap berada pada lingual, bentuknya secara vertikal do filmnya, horizontal do filmnya, kemudian ujung dari filmnya itu kurang lebih 1-2 mili dari okusal. Titiknya itu menghadap ke permukaan lingual gigi. Untuk sudutnya itu, sudut vertikalnya itu 4 minus 5 sampai minus 10, kemudian horizontalnya itu 45 sampai 75. Posisi kepalanya, Posisi kepala pasien itu dari sudut, dari titik Tragus ke angulus sejajar sama lantai, kemudian tengah dan titik pakainya itu 30 lurus lantai. garis midline-nya tegak lurus lantai. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Oke. Hidupin mesin. Tunggu bentar. Gigi 84. Ini ya. Jadi premolar bawah. Anak kecil sudah minus 5 sampai minus 10. 10.
10. Kalau gitu plus. Ini loh. Iya, minus itu enggak. Nah, Dikatasin. Nah ini agak mengseng terus nih kayaknya. Ada aku dulu. Oke. Kita pasang ya. Oke, silakan cuci pasiennya dikeluar. Itu hijau. Oh ya, udah. Nah, dah. Cuci. Nanti pura-pura masuk dulu. Iya. Ya. Kebetulan dikit tapi mau kelihatan sudah variasinya. Oke, masih kelihatan. Ya, silakan di-ACC-kan ke bagian konservasi pedul, lalu nanti diinterpretasikan ke saya ya. Oke. Terima kasih. Ya. Sebagai penutup, radiologi kedokteran gigi merupakan ilmu dasar yang penting dalam mendukung diagnosis dan perencanaan perawatan secara menyeluruh dalam kedokteran gigi. Melalui pembelajaran terstruktur dan pengalaman klinik, saya berupaya membekali mahasiswa dengan keterampilan interpretasi radiografis yang aplikatif dan aman untuk pasien. Demikian pemaparan deskripsi diri ini saya sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran komprehensif atas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.